Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bab 100 ya. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa'lam annahu innama jaa'a halakul jahmiyah, dan ketahuilah sesungguhnya kerusakan Jahmiyah itu datang dari sisi annahum fakkaru fir Rabbi azza wa jalla, ketika mereka mulai berfikir, yakni mencoba dengan akal mereka yang lemah berfikir tentang Rabb azza wa jalla. Fa adkhalu lima wa kaifa, mulailah mereka memasukkan pertanyaan-pertanyaan, mengapa, bagaimana. Wataraku al-athar, dan meninggalkan tuntunan-tuntunan yang datang dari riwayat-riwayat yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari salaf. Ya, mereka menggunakan akal mereka untuk mencoba menawar, memahami tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan akal, meninggalkan tuntunan yang datang dari riwayat-riwayat. Wa wada'u al-qiyas, mulai mereka menjadikan kias-kias, wa qasu ad-dina ala ra'yihim, mulai juga mereka menimbang-nimbang agama ini dengan rasio mereka. Faja'u bil kufri iyanan la yakhfa, akhirnya ujungnya mereka membawakan kekufuran justru, ya. La yakhfa, kekufuran yang nyata, kekufuran yang jelas-jelas. Fakafaru wa kaffaru al-khalq, dengan kekeliruannya itu mereka menjadi masuk ke area kekufuran. Bahkan dengan itu mereka pun mengkafirkan para manusia. Wa tarrahumul amru ila an qalu bit-ta'til, dan karena metode atau konsep-konsep yang mereka buat ini, mereka pun terdesak sehingga harus mengambil langkah melakukan ta'til. Mereka terdesak harus mengambil langkah melakukan ta'til. Kenapa? Konsekuensi dari ide-ide yang mereka buat akhirnya mereka kepepet sampai bikin mesti mengambil langkah menta'til, ya. Menta'til maknanya apa? Yani merusak. Atlan di dalam bahasa Arab yani fasid, merusak. Ya. Ini merusak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sampai titik meniadakan Allah Subhanahu wa ta'ala dari ide-ide mereka, ya. Nah, ini penjelasannya lebih jelas lagi disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, ya. As-sabab alladhi ja'ala al-jahmiyyah dhallu hadha ad-dhalal al-ba'id, maksudnya adalah ja'a halakul jahmiyah, ketika perkataan al-imam tadi kerusakan Jahmiyah itu datang, maknanya adalah sebab yang menjadikan mereka tersesat dengan kesesatan yang begitu jauh demikian, ya. Annahum tadakhalu fi sya'nir Rabb, ketika mereka mulai interfere dalam sya'an, yakni dalam urusan Allah Subhanahu wa taala. Saru yabhathuna fi, mulai mereka ngobok-ngobok, mencari-cari tentang, mencoba memasukkan ke dalam akal mereka tentang zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala yajuzu lil muslim ay yabhatha fi sya'nir Rabb, sungguh tak boleh seorang muslim untuk mencoba membahas-bahas tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Bal alaihi ay yu'min bihi, yang wajib atas seorang muslim adalah hanya agar ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihi wa awsafihi, beriman pada asma-asma Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala yatadakhal fil kaifiyah, jangan mulai coba masuk-masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan seperti gimana, ya, atau mengapa, mempertanyakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya akal mereka nggak mampu mencernanya. Seperti misalnya contoh case, Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya istawa 'alal 'arsy. Zain? Ya. Tapi di waktu yang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, "Innallaha ta'ala yanzil thuluthul lail al-akhir."
Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam akhir. Yang kemudian berkata, "Man dzal ladzi yad'uni fastajibu lah." Mana yang mau berdoa padaku? Mari aku kabulkan. Man dzal ladzi yatubuni fatubu lah. Mana yang mau bertaubat padaku? Mari aku terima taubatnya. Tuh lihat. Allah turun di sepertiga malam. Dia mencoba menawar dengan akalnya, thayyib. Kalau Allah turun, berarti siapa di atas? Arsy kosong ya nih. Nah, itu nawar-nawar Allah pakai akal itu di sini. Dan kemudian kalau Allah turun di sepertiga malam negeri mana? Karena sepertiga malam negeri sini yang Saudi beda. Tuh, karena mencoba mulai masuk ke ranah-ranah yang sifatnya dogmatis dengan akal mereka, mulai mempertanyakan kaifa, tuh. Mengapa, bagaimana, mulai nanya-nanya yang demikian dan meninggalkan dogma-dogma yang datang dari athar. Nah, dari situlah sebab inti kesesatan kaum Jahmiyah, maksudnya begitu. Idealnya bagi seorang muslim, bahkan wajibnya bagi seorang muslim, cukup beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada asma-Nya dan sifat-sifatnya sebagaimana dikhabarkan. Jangan coba pertanyakan hal-hal demikian, ya. Kita mengikuti langkah orang-orang filsafat di situ, akhirnya terbawa ke dalam arah yang keliru, yang enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mengandalkan keimanan mereka kepada apa yang dapat dicerna oleh akal mereka. Nah, itu lemah, salah orang. Enggak mengandalkan keimanan mereka kepada dogma yang datang saja sudah. Dan mengakui bahwa betapa akal kita lemah. Banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Ya? Akhirnya karena idenya begitu, karena mulai masukin pertanyaan-pertanyaan demikian, sampailah dia kepada kesimpulan-kesimpulan yang kufur, yang justru menjauhkan dia, bahkan mengeluarkan dia dari area keislaman. Itu. Ya. La ya'lamu dzatahu wa kayfiyata asma'ihi wa sifatihi illa hu subhanahu. Sungguh tidaklah mengetahui tentang zatnya dan bagaimana kaifiyah, yakni teknisnya, dan bagaimana asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma." Ia mengetahui segala hal yang ada di hadapan mereka, yakni di hadapan makhluk, dan mengetahui apa-apa yang berada di belakang para makhluk. Namun tak ada di antara makhluk yang mengetahui, yakni menguasai pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Fala ahad yuhitu billah bal huwa a'lam bi nafsihi wa bi ghairihi. Sungguh tak ada seorang pun di antara makhluk yang yuhitu billah, yakni menguasai seluruh keilmuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bal huwa a'lam bi nafsihi wa bi ghairihi. Justru Allah yang lebih mengetahui tentang dirinya sendiri dan tentang makhluk-makhluknya. فَنَحْنُ لَا نَتَكَلَّمْ فِي شَأْنِ اللَّهِ إِلَّا بِمَا جَاءَ بِالدَّلِيلِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. Maka tidaklah kita berkata-kata tentang urusan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dalil yang datang pada kita dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa natawaqqaf amma lam yarid. Dan kemudian kita berhenti. Natawaqqaf, yani tawakkuf, enggak ngambil sikap dalam perkara-perkara yang emang tidak tersirat keterangannya di dalam Al-Qur'an, tidak juga di dalam Sunnah, maka kita katakan wallahu a'lam. Seperti membahas tentang tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah memiliki tangan, cukup kita mengimani hal tersebut dari firman-firman-Nya. Adapun bagaimana tangan Allah, enggak ada keterangannya di dalam wahyu, tidak di dalam Quran, tidak di dalam Sunnah. Maka dalam hal itu natawaqqaf, kita diam dan berkata wallahu a'lam. Tuh. Bagaimana istiwanya Allah? Wallahu a'lam. Ya? Yang jelas tangan dan istiwa dan semua sifat-sifat yang ada padanya sesuai dengan seluruh kesempurnaan zatnya. Wallahu a'lam, bentuknya kayak gimana? Ya? Natawaqqaf amma lam yarid. Kita diam pada poin-poin atau perkara-perkara yang tidak ada keterangannya di dalam wahyu, tidak di dalam Quran, tidak di dalam Sunnah. Al-Jahmiyah angkarul Quran was Sunnah. Permasalahan sekarang Al-Jahmiyah nih, kaum Jahmiyah, mereka mengingkari Al-Quran dan mengingkari Sunnah. Wa tadakhalu bi'uqulihim fi sya'nillah. Mulai mereka masuk-masuk dengan akal mereka fi sya'nillah, pada urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini pada sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya.
Hatta qalu, sampai mereka berkata, innahu la dakhila al-alam wala kharij al-alam. Sampai mereka berkesimpulan, sebuah kesimpulan yang yang nggak ada keterangannya lah dari Quran wala dari Sunnah. Sesungguhnya Allah ini zatnya tidak berada di dalam alam semesta, tidak juga di luar alam semesta. Kenapa? Karena mereka bikin timbangan nih, bikin timbangan. Yang berada di alam semesta ini hanya makhluk. Kalau masih berada di alam semesta, nggak pantas jadi khalik. Kalau berada di luar alam semesta, berarti dia masih menempati tempat dan ruang. Tuh, ini timbangan tempat dan ruang. Ruang dan waktu, sorry. Ruang dan waktu. Kalau dia berada di satu tempat, berarti Allah berada di sebuah ruang dan waktu. Masa Allah berada di dalam ruang dan waktu? Tuh, lihat. Ini ruang dan waktu, ini timbangan dari mana sebenarnya? Ini datang dari orang-orang filsafat. Gaya-gaya fikir orang filsafat. Ujung-ujungnya justru konsekuensinya nggak enak. Kalau dia berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di luar ruang dan di luar waktu, yakni tidak berada di dalam ruang, tidak berada di dalam waktu. Mereka mau bilang Allah nggak ada. Tuh, itu ta'til. Itu ta'til. Itu ta'til. Akhirnya ngerusak sifat Allah Subhanahu wa taala sampai sifat yang paling mendasar, yaitu apa? Wujud, existence. Allah ada. Okay? Allah ada, sampai itunya dihilangin akhirnya sama mereka. Dibilang Allah punya tangan demikian, nggak pantas punya tangan. Jadi tangan apa artinya? Kekuasaan. Allah turun, nggak pantas. Naik turun ini urusan makhluk. Masa Allah naik turun? Gitu. Semuanya di dalam, ujungnya mereka mau bilang Allah ini nggak ada. Itu ta'til. Maksudnya ta'til di situ. Ya, merusak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sampai sifat yang paling mendasar, existence, keberadaan Allah pun mereka tiadakan berarti ujungnya. Ujung-ujung ide mereka ke arah sana. Ya? Sesungguhnya, sampai mereka berkata sesungguhnya Allah tidak berada di dalam universe, tidak juga berada di luar universe. Wala fauq, wala taht. Allah tidak berada di atas, Allah tidak berada di bawah. Wala yamnah, wala yasrah. Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri. Idzan yakunu ma'duman. Kalau gitu Allah kagak ada. Iya kan? Ta'ala Allahu amma yaqulun. Sungguh maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan. Qalu laisa lahu sam'un wala basar wala ilm. Mereka berkata dengan ide mereka nih. Okay? Ketika Allah memiliki sifat as-sami', maha mendengar. Okay? Pendengaran ini sifat makhluk. Masa Allah mendengar? Gitu. Okay? Penglihatan. Penglihatan ini sifat makhluk. Ada penglihatan. Ini sifat makhluk. Masa Allah melihat? Katanya begitu. Semuanya ditakwil. Okay? Ujung-ujungnya mau bilang apa? Ujung-ujungnya mau bilang Allah nggak ada. Laisa lahu sam'. Allah tidak memiliki pendengaran, wala basar, tidak memiliki penglihatan, wala ilm. Allah tidak memiliki ilmu, wala iradah. Bahkan Allah tak memiliki kehendak. Yang berkehendak nih makhluk. Okay? Idzan yakunu jamadan. Kalau begitu dia mau berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini benda mati. Enggak mendengar, enggak melihat, enggak punya keinginan dan lain-lain. Li'anna al-jamad huwa alladhi yusaf bihadhihi al-ashya. Karena hakikatnya benda matilah yang disifati dengan sifat-sifat itu. Yani enggak bisa lihat, enggak bisa dengar, enggak bisa punya keinginan dan lain-lain. Karena hakikatnya jamad, benda matilah yang memiliki sifat-sifat atau disifati dengan sifat-sifat tersebut. Yakun mithlal asnam. Jadilah Tuhan seperti patung. Ta'ala Allahu an dzalik. Sungguh maha suci Allah Subhanahu wa taala dari ide-ide demikian. Wa qawluh, dan perkataan al-Imam rahimahullah, wa qasuddina ala ra'yihim. Dan mereka mulai menimbang-nimbang agama dengan ra'yu mereka, yakni dengan main mereka. Oke? Okay? Ittaba'ul qiyas al-batil. Maknanya mereka mengikuti kias-kias yang batil. Tadi seperti mengkiaskan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jika dikatakan Allah mendengarkan ini sifat yang ada pada makhluk. Masa Allah memiliki sifat yang sama dengan makhluk? Laisa kamitslihi syai'un lah, katanya gitu. Laisa kamitslihi syai'un, salah penempatannya. Harusnya terima dulu dogmanya bahwasanya Allah Maha mendengar. Tapi pendengarannya tidak sama dengan pendengaran makhluk, jauh.
Pendengaran yang sempurna yang tak ada yang tersembunyi darinya. Tuh. Baru bilang laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah sama sepertinya satu hal pun. Tapi dogma bahwasanya Allah mendengar, terima hal tersebut. Karena disampaikan di dalam Al-Quran, disampaikan di dalam sunnah. Mereka mengikuti kias yang batil, faqasullaha bi khalqih. Mereka mulai menganalogikan Allah dengan makhluknya. Nafau asma'ahu wa sifatih. Dari situ akhirnya mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala li'annaha 'indahum taqtadi at-tashbih. Karena menurut mereka nama-nama dan sifat-sifat tersebut dengan itu seseorang jadi menyerupakan Allah dengan makhluk. Walam ya'lamu anna asma'allahi wa sifatihi khassah bihi subhanahu. Mereka tidaklah mengetahui bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tersendiri, spesial, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa anna asma'al makhluqin wa sifatil makhluqin, dan bahwasanya nama-nama yang ada pada makhluk dan sifat-sifat yang ada pada makhluk khassah bihim, adalah juga nama-nama dan sifat-sifat yang khusus untuk para makhluk. La tasyabuh baina hadza wa hadza. Tidak dikatakan ada kemiripan antara sifat yang ada pada makhluk dengan sifat yang ada pada Khaliq. Fakama anna lillahi dhatan la tushbihu adh-dhawati, fakadzalika lahu asma' wa sifat la tushbih al-asma' wa sifat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki zat, fisiknya Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana fisiknya tidak menyerupai zat-zat lain dari makhluk-makhluknya, fisik-fisik makhluknya. Okay? Maka Allah pun memiliki asma dan sifat yang tidak menyerupai dengan asma dan sifat yang ada pada para makhluknya. Man akhadha hadha istarah wa sara 'ala al-jaddah as-sahihah. Barang siapa yang mengambil dogma itu, maka ia akan tenang hatinya, istarah, dan dia berjalan di atas al-jaddah. Ya, jalan yang lurus, as-sahihah, yang tepat, yang benar. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada zatnya, zat yang maha mulia dan maha sempurna. Tidak sama sekali tidak sama dengan zat-zat yang para makhluk. Sebagaimana Allah, zatnya tersebut memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang khusus, spesial, yang layak untuk seluruh kesempurnaan sifatnya. Tidak sama seperti nama-nama dan sifat-sifat yang ada pada para makhluk. Qauluhu faja'u bil kufri 'iyanan la yakhfa. Akhirnya mereka dengan idenya tersebut mereka membawakan kekufuran. Ya? Kekufuran yang nyata, iyanan yakni nyata. La yakhfa. Tak lagi tersembunyi kekufuran yang mereka serukan. Kafaru billah, dengan itu mereka menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala bisabab hadhil maqalat syani'ah. Berangkat dari ide-ide busuk yang ada pada mereka itu. Fi haqqillahi jalla wa ala. Ide-ide buruk yang ada pada mereka tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah, fakafaru wa kaffaru al-khalq. Dengan itu mereka menjadi kafir. Yani masuk ke dalam area kekufuran. Dan dengan itu bahkan mereka mengkafirkan para manusia yang tidak seide dengan mereka di dalam meyakini zat Allah. Itu maksudnya. Kafaru alladzina yasifuna Allah bi asma'ihi wa sifatih. Mereka, Jahmiyah, menghukumi kafir orang-orang yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Mereka menghukuminya kafir. Li'annahum yaqulun hadza musyabbih. Dikarenakan ketika seorang ahlu sunnah menegaskan Allah dengan semua asma dan sifatnya, mereka akan menuduh kita musyabbih, menyerupakan zat Allah dengan makhluk. Katanya gitu. Sebagaimana Imam Ahmad dituduh pada masanya musyabbih. Ya, karena mengisbat asma dan sifat. Wat tashbih kufrun, dan penyerupaan Khaliq dengan makhluk demikian adalah kekufuran. Naqul la. Maka kita katakan, tidak. Laisa hadza tashbihan. Yang kita yakini ini bukan penyerupaan antara Khaliq dengan makhluk. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sungguh tidaklah serupa dengannya satu hal pun, dan ia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Asy-Syura ayat 11. Nafa'an nafsihi at-tashbih.
Di sini jelas Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya sendiri at-tashbih, keserupaan. Wa athbat li nafsihi as-sam'a wal basar. Namun di waktu yang sama Allah pun mengisbatkan pada dirinya sifat, yaitu sifat mendengar dan melihat. Di waktu yang sama Allah menafikan tashbih, keserupaannya dengan makhluk. Allah nafikan hal tersebut, tapi di waktu yang sama Allah isbat juga bahwa Allah punya sifat. Allah isbat bahwa Allah punya sifat mendengar dan melihat. Ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sungguh tidaklah serupa dengannya satu hal pun, dan ia adalah zat yang maha mendengar. Tuh, punya pendengaran tapi. Oke, tidaklah serupa dengannya satu hal pun, tapi dia punya sifat pendengaran. Basir, dan dia maha melihat, dan dia punya penglihatan. Nah, ya. Jadi yang dimaksud Allah di sini Subhanahu wa taala, Allah memiliki sifat-sifat yang ada padanya yang sesuai dengan zatnya. Seluruh kemuliaan dan kesempurnaan yang ada padanya. Kalaupun ada sebagian hal tersebut pada makhluk, tapi tidak menyerupai dengan kadar yang kesempurnaan, penglihatan dan pendengaran yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh jauh berbeda antara sifat yang ada pada Khalik dan makhluk. Tidak dengan mengatakan bahwasanya Allah punya pendengaran, dengan itu kita menyerupakan dengan makhluk. Tidak. Allah sendiri yang menegaskan sifat pendengaran dan penglihatan yang ada pada zatnya. Ya. Ma'anna sam'a wal basar mawjudan fil makhlukin. Tidakkah kita lihat? Padahal pendengaran dan penglihatan adalah sifat yang juga ada pada para makhluk. Sifat yang ada pada para makhluk. Apakah ketika Allah mengatakan bahwa pada zatnya terdapat sifat pendengaran dan penglihatan, berarti dengan itu Allah mengatakan dan menyerupakan dirinya dengan makhluk? La. Makanya di waktu yang sama Allah bilang laisa kamitslihi syai'un. Tapi wa huwas samiul basir. Tapi dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Fadalla ala annahu la yatashabah hadza ma'a hadza. Nah, ini semua dalil-dalil demikian menunjukkan hakikatnya tidak ada penyerupaan dan tidak ada keserupaan antara pendengaran yang ada pada makhluk dan pendengaran yang ada pada Allah. Penglihatan yang ada pada makhluk, penglihatan yang ada pada Allah. Tangan yang ada pada makhluk, tangan yang ada pada Allah. Qauluh, perkataan Al-Imam rahimahullah, "Wadtarrahumul amru ila an qalu bit-ta'til." Akhirnya karena ide-ide mereka demikian, dengan itu sendiri akhirnya mereka terbawa ke arah ta'til. Ke arah ta'til. At-ta'til huwa juhudul khaliq. Ta'til hakikatnya mengingkari keberadaan sang khaliq. Mereka mau bilang enggak ada. Ya? Lianna hadza ya'ul ila ta'til. Yani ide-ide mereka tersebut ujungnya akan mengarah ke arah ta'til. Mengarah ke arah pengingkaran mereka terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna alladhi la yasma'. Dikarenakan zat yang la yasma', tidak mendengar. Wala yubsir, tidak melihat. Wala yatakallam, enggak bisa berbicara. Walaysa lahu iradah, dan tidak memiliki kehendak. Wala masyiah, enggak memiliki keinginan. Wa aidan, laisa dakhil al-alam wala kharij al-alam, juga zat tersebut enggak berada di dalam universe, enggak juga di luar universe. Wala fawq wala taht, enggak di atas, enggak di bawah. Idzan la yakunu fihi ilahun yu'bad. Zat yang demikian, hakikatnya nggak ada zat Tuhan yang disembah. Hakikatnya kita menyembah nothing. Kalau begitu ujungnya. Fa'ala bihimul amr ilal ilhadi wa ta'til. Nah, ide mereka ini akhirnya membawa mereka ke arah ilhad, ke arah atheist, ke arah atheism. Ya. Dan ta'til. Ke arah pengingkaran existence, keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'adzallah. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, kita teruskan ya. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama berkata, minhumul Imam Ahmad ibn Hanbal, di antara yang mengatakan juga al-Imam al-Mubajjal, Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mereka berkata, al-Jahmiyyu kafir, laisa min ahli al-qiblah. Jahmi itu kafir. Jahmiyah ini seseorang yang punya pemikiran Jahmiyah, dengan itu dia kafir. Laisa min ahli al-qiblah, tidak termasuk ahlul qiblat. Halalud dam,
dengan itu halal darah mereka. Tuh kalau gue yang ngomong udah salah aja bawaannya tuh. Ya, untung lagi bacain matan. Ya. Halal dam, halal darah mereka. La yarith, mereka nggak dapat waris. Wala yuwarith, nggak juga mewariskan. Yani dengan kekafirannya putuslah nasabnya. Ya, li'annahu qal, dikarenakan ia berkata. Yani dikarenakan di antara ideas kufurnya adalah la jum'ah wala jama'ah wala idain wala sadaqah. Enggak ada kewajiban apa? Enggak ada kewajiban Jum'ah. Enggak ada juga syariat salat jamaah. Enggak ada juga syariat idain, dua id, adha, ya fitri dan adha. Wala sadaqah. Enggak juga ada syariat sadaqah. Waqalu, dan mereka berkata, man lam yaqul, dan barang siapa yang tidak berkata Al-Quran makhluk, fahuwa kafir, maka dia kafir. Tuh, mereka mengkafirkan orang yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, dengan ide-ide itu mereka menjadi kafir. Awas, nih kalau dengar perkataan ini ya Allah, mesti dijelasin mulu supaya nggak salah paham. Ayo, awas, ini hukum umum, hukum mujmal. Ketika ketemu person begini, apakah langsung kita bilang dia non-muslim? Awas, enggak. Imam Ahmad bilang al-Jahmi kafir. Imam Ahmad bilang man qala bi anna al-Quran makhluk kafir. Barang siapa yang bilang Al-Quran makhluk, dia kafir. Tapi penguasanya Jahmi dan mengatakan Al-Quran makhluk. Bahkan bukan cuma itu, memaksa para manusia untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi enggak pernah mendengar kita Imam Ahmad mengkafirkan penguasa, enggak pernah. Karena termasuk orang-orang yang diberikan uzur. Ini kaidah umum aja. Untuk diterapkan kepada individu, maka ada mawani'. Awas. Ada istifa asy-syurut wa intifa al-mawani'. Harus terpenuhi syarat-syarat dan ternafikan penghalang-penghalangnya. Penguasa yang ada pada saat itu termasuk diberi uzur. Dia musyawwah. Kenapa? Dia ini diburemin pikirannya oleh orang-orang yang ada sekitar dia. Nah, ulama-ulama yang ngebisikin ide itu sama dia, nah itu yang dikafirin sama Imam Ahmad rahimahullah. Ya? Tapi penguasa yang tidak dikafirkan. Tuh lihat. Demikian penerapan hukum. Tapi jangan sampai kita dengan itu bilang, oh berarti Jahmi enggak kafir. Enggak, udah Jahmi kafir. Tuh. Ya? Dapat ya? Semua hukum mujmal mana? Hukum mufassal mana? Selalu. Ya. Qaulul ulama. Perkataan para ulama rahimahumullah. Al-Jahmi kafirun laisa min ahli al-qiblah. Seorang Jahmi, dengan itu dia menjadi kafir dan tidak termasuk ahli qiblah. Makanya para tabi'in ketika ditanya, dan mereka mengatakan bahwasanya usulul bid'ah arba'ah. Usulnya bid'ah ini 4. Ya kan? Apa aja? Khawarij, Rafidah, Qadariyah, Murji'ah. Iya kan? 4. Tasya'abat ila 72. Bercabang menjadi 72 dari 4 ini. Kenapa 72? Karena Islam jadi 73. Nah ditanyakanlah pada mereka nih. Lah Jahmiyah sebelah mana? Gitu. Maka jawaban mereka, lah, Jahmiyah udah bukan Islam. Udah di luar. Totally. Ya? Udah bukan Islam. Sampai selevel itu Jahmiyah kacaunya. Ya? Ay kafir bima majmu' maqalati. Maknanya kafir dengan keseluruhan ide yang ada pada mereka, dengan itu mereka menjadi kafir. Li'annahu 'attala Allah. Dikarenakan dengan itu mereka akhirnya mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna hadza asyaddul kufr. Dan tidak diragukan lagi ide demikian adalah sekafir-kafirnya ide gitu. Sekufur-kufurnya sebuah pemikiran, mengingkari eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Maqalatuhumul kufriyah tufdi ila ta'til. Dikarenakan ide-ide mereka yang kufur tersebut mengarah akhirnya membawakan mereka ke arah ta'til, ke arah pengingkaran keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala asy-syekh wa huwa inkar wujudillah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh tadi, ta'til adalah mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad radda alaihimul Imam Ahmad. Para imam rahimahullah telah membantah ide-ide mereka banyak, di antaranya Al-Imam Ahmad membuat kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Tuh, wa huwa matbu' muhaqqaq walillahil hamd.
Nah, kitab itu banyak dicetak. Alhamdulillah. Radda alaihim ghair wahid. Dan banyak yang membantah mereka, bukan hanya satu. Demikian Syekhul Islam Ibn Taimiyah fi kitab Hadd-Dakham, di dalam kitabnya yang besar nulis Bayan Talbis Al-Jahmiyah. Penjelasan tentang tipu daya. Oke, yakni syubhat-syubhat kelompok Jahmiyah. Tuh, dari dulu ahli bid'ah ini dibantah oleh para ulama. Oke, dan disebutkan nama-nama tokoh-tokohnya. Disebutkan ide-ide pemikirannya ini itu. Oke? Di dalam dunia ilmiah itu jelas, dan itu tujuannya untuk menjaga kemurnian agama. Dari zaman dulu ada. Sekarang kita nulis-nulis begitu, urusannya tuntut-tuntutan. Ya, ribet gak? Dijelaskan penyimpangan mereka oleh para ulama, oleh para imam rahimahumullah. Qauluh, perkataan al-imam, halalud dam la yarith wa la yuwarrith. Dengan itu mereka menjadi halal darahnya. Tidaklah mereka mewariskan, tidak juga diwariskan. Li'annahu murtad. Kenapa demikian? Dengan idenya tersebut, ia terhitung murtad, keluar dari Islam. Ya? Fahuwa halalud dam. Dengan itu menjadi halalah darahnya. Li'anna alladhi ya'sim ad-dam huwal Islam. Dikarenakan yang menjaga darah seseorang adalah keislamannya. Wal kafir halalud dam. Sementara orang yang keluar dari Islam demikian, meninggalkan keislaman, ini terhitung halal darahnya. Awas, dibilang halal darahnya juga, enggak juga kita ketemu dia terus kita sabat, jangan. Ketika dibilang halal, ini urusan siapa? Penguasa, enggak usah disyarah gitu loh. Oke, ketika kita bilang, ya udah begitu dah, pokoknya. Memang salah aja sih. Ya, dibilang halal darahnya tuh. Bukan berarti setiap orang ketemu dia terus boleh tojos-tojos dia pakai pisau dapur, bukan. Langsung otomatis kemana? Iya, langsung deh ke arah penguasa. Dan kalau penguasa nggak melakukannya, kita punya hak? Enggak juga, udah. Ya, langsung kita fahami hal itu, ya. Dikarenakan dengan itu ia menjadi murtad, dan dengan itu ia menjadi halal darahnya. Karena di antara hal-hal yang membuat seseorang dihalalkan darahnya, setelah mereka bersyahadat, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk terus memerangi manusia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah, bahwa Muhammad Rasulullah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Ya? Fa idza fa'alu dzalik faqad usima minni dima'uhum wa amwaluhum. Apabila mereka telah melakukan itu semua, sungguh telah terjaga dariku darah-darah mereka dan harta mereka. Yani mereka nggak boleh dibunuh, nggak boleh juga dirampas hartanya. Oke? Hakikatnya seseorang udah muslim, maka terjaga harta-hartanya. Illa, awas, ada kecualinya. Bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Yani Islam punya hak. Bahkan bagi seorang muslim, Islam bisa menghukuminya, mesti ditumpahkan darahnya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka kelak di sisi Allah. Maknanya apa? Jadi jangan seseorang berkata, kalau gitu nanti dia nggak syahadat, nggak sholat, nggak beribadah karena takut dong ini itu, gitu, nggak ikhlas. Nah, perhitungan mereka di sisi Allah. Tugasku di dunia melakukan ini, menerapkan ini, begitu. Oke? Hadis lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, la yahillu damu mri'in muslim. Nah ini menjelaskan illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Yani kasus-kasus di dalam Islam yang membuat seseorang akhirnya ditumpahkan juga darahnya kalaupun dia telah Islam. Awas. La yahillu damu mri'in muslim, tidaklah halal darah seorang muslim illa, kecuali dengan kasus-kasus ini bihdas salaf. Okay? At-tarik lidini, orang yang meninggalkan agamanya. Yani murtad. Okay? Yang sampai kepada ide-ide yang membuatnya keluar dari Islam pun terhukumi murtad. Kalaupun dia nggak bilang bahwasanya aneh ganti agama, enggak. Kalaupun dia ngaku Islam, tapi udah sampai kepada ide-ide yang mengeluarkannya dari keislaman, terhitung murtad dia. Kalaupun penerapannya awas, ini hukum umum, ini panjang lagi, antara awam apa ini itu jahil, kepaksa, atau mungkin salah takwil dan lain-lain. Ini hal yang selalu kita ulang-ulang supaya nggak sembarangan. At-tarik lidin. Kemudian an-nafs bin nafs. Nyawa dibalas nyawa. Taib muslim. Dia ngebunuh tapi. Dengan kasus ini, akhirnya si pembunuh juga ditumpahkan darahnya. Kalaupun muslim. Itu hak Islam. Paham ya?
Itu hak Islam udah. Jadi seseorang yang boleh nggak, yani ketika hukumah melakukan, misal ada kisos, namanya kisos itu ya, mendirikan kisos atas seseorang udah jelas semuanya dan mau dikisos. Boleh nggak nih hukumah, nih pemerintah dibantah dengan dalil-dalil haramnya darah seorang muslim, boleh nggak? Faham ya? Itu syubhat namanya. Kasus-kasus yang emang boleh ditumpahkan darahnya, jangan dibantah pakai dalil-dalil haramnya darah seorang muslim. Iya betul, itu disepakati. Tapi kasus demikian membuatnya layak untuk ditumpahkan darahnya. Ya. Karena di antara banyak bentuk fasad fil ard dan lain-lain. Di antaranya pemberontakan dan kerusakan. Dan siapa yang punya keputusan? Itu sampai titik boleh atau tidak untuk dihajar dan disikat demikian, penguasa, bukan ormas. Bukan per individu. Penguasa yang ketika menurut penguasa ini udah sampai titik demikian, mesti diberesin, maka mereka yang punya hak. Enggak kita mengingkari mereka dengan hujah bahwa saya ini muslim. Enggak boleh. Kalaupun salah penguasa, kalaupun salah, boleh nggak seorang ahlu sunnah mengingkari apa yang dilakukan penguasa di khutbah Jumatnya atau di taklim umumnya? Boleh nggak? Emang bukan ahlu sunnah dari awal. Emang usulnya udah beda sama kita itu. Jika penguasa misalnya mengangkat senjata dan menumpas gerakan-gerakan yang membawakan kerusakan, membangkang kepada penguasa, akhirnya mengangkat senjata dan mesti tertumpah darah, boleh nggak seorang dai kemudian membawakan ide-ide haramnya darah seorang muslim dan lain-lain? Ini tujuannya kemana? Cuman satu tujuannya, menggiring kekecewaan dan kebencian para masyarakat kepada penguasa. Dan itu bukan kerjaan ahlus sunnah dari zaman ke zaman. Kalaupun jenggotnya sampai ubin. Paham? Bikin khutbah tentang haramnya darah muslim setelah penguasa melakukan itu. Misalnya, laisa min da'ab ahli sunnah. Itu bukan kebiasaan ahli sunnah. Udah jelas. Dia nggak di atas jalan yang sama dengan kita. Faham maksudnya ya? Kemana pembicaraannya? Itu hak penguasa. Kemana semua ide-ide tentang pengingkaran ini, semua ide-ide tentang penjelasan haramnya darah seorang muslim di sebuah kasus, pada sebuah momen di mana penguasa habis sikat sebuah kelompok sampai titik menumpahkan darahnya. Terus disebutkan, kajian-kajian membawakan dalil haram-haramnya darah seorang muslim. Tujuannya apa ini? Tujuannya apa? Lagi mau ngomong apa? Semua tujuannya ini apa nih? Mengarahkan kebencian, kekecewaan masyarakat kepada. Emang begitu kerjaan ahlus sunnah? Kalaupun penguasa salah, emang boleh begitu? Katakan salah tindakannya, emang boleh begitu caranya? Mengingkarinya gitu di tempat umum dengan emang begitu ahlus sunnah? Ya? Dan ini diantara kasus yang ketiga nih. Dari kasus yang berikutnya yang Rasul sebutkan. Dengan itu halalnya darah seseorang. At-tarik lidini al-mufarik lil jamaah. Oke? Orang yang meninggalkan agamanya atau orang yang al-mufarik lil jamaah. Orang yang berontak dari kesatuan. Orang yang berontak dari kesatuan. Tuh. Rebel, pemberontakan, penguasa punya hak untuk menekan mereka, kalaupun sampai titik harus mesti mengangkat senjata menumpahkan. Itu hak. Apakah hak setiap muslim? Lah. Haknya siapa? Penguasa. Urusan mereka dengan Allah, mau benar mau enggak, urusan mereka dengan Allah. Yang jelas mereka melakukan sesuatu yang itu hak mereka emang. Ya? Wa qawluh, dan perkataan al-Imam rahimahullah li'annahu qala jum'ah wala jamaah, dikarenakan Jahmiyah berkata tidak ada, yakni tidak ada syariat Jumatan, tidak ada juga syariat jamaah, berjamaah salat. Ya. Li'anna al-Jahm yunkir salat al-Jum'ah, karena kaum Jahmiyah nih mengingkari syar'iyyahnya salat Jumat. Wa yunkir salat al-jamaah, mengingkari bahkan syar'iyyahnya salat jamaah. Mengingkari syar'iyyahnya maknanya apa?
nggak ada keutamaan di dalam hal tersebut. Artinya begitu, nggak ada keutamaan di dalam sholat jamaah. Bukan lagi mengingkari kewajiban. Tayyib, masalah sholat jamaah wajib atau enggak, tayyib, ikhtilaf. Jumhur lebih condong kepada tidak wajibnya. Oke? Tapi para ahlu sunnah, terutama yang kontemporer sekarang, lebih condong kepada kewajibannya. Oke? Nah, Jahmiyah mengingkari sholat jamaah. Yakni, dia nggak bilang la wajib, dia bilang la wajib wala sunnah. Nggak ada keutamaan sholat jamaah, kata dia begitu. Ya. Wa innama takfi indahul ma'rifah billah. Bahkan nggak mesti sholat. Cukup bagi seseorang ma'rifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, ide makrepat. Udah kemana tuh kewarisinnya? Ingat, hakikat makrepat terwariskannya ke situ. Cukup ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fal iman indahu huwal ma'rifah. Maka keimanan, menurut mereka, cukuplah ma'rifah seseorang. Fa'idha arafal insan rabbah, ketika seseorang mengenal Rabbnya biqalbih, dengan hatinya, sara mu'minan. Dengan itu dia menjadi seorang mu'min kamilal iman. Dengan keimanan yang sempurna. Selevel sama Jibril, sama Mikail iman. Hanya dengan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Walau lam yusalli, kalaupun dia nggak sholat. Walau lam yasum, kalaupun dia nggak puasa. Walam yaf'al ayya syai'in minal ibadat, dan tidak melakukan ibadah-ibadah apapun. Di situ, di antara yang membawakan ide murji'ah, itu dari Jahmiyah. Jahmiyah nih, dalam iman, dia condong, akhirnya idenya dibawa dan disebarkan oleh kelompok murji'ah. Ya, di dalam iman, Jahmiyah akhirnya kebawa ke murji'ah, idenya. Wala idain wala sadaqah, li'annahu yara al-a'mal laysat minal iman. Nggak perlu salat id, nggak perlu sedekah, karena menurut mereka amalan itu tidak termasuk dari iman. Tuh, nyambungnya kemana nih arahnya? Ke poin kesesatan kelompok apa tuh? Memisahkan amalan dari iman. Murji'ah, ya? Wala an-nutqa bil lisan, enggak perlu lagi mengucapkan dengan lisan asyhadu an la ilaha illallah. Cukup hatinya dia kenal Allah, dia beriman dengan keimanan yang sempurna. Udah wajib syurga. Gitu. Wala li'tiqad aidan, enggak perlu bahkan keyakinan. Wa innamal iman indahu mujarrad al-ma'rifah. Cukup mengenal saja. Ya. Wa qalu man lam yaqul al-Qur'an makhluq fa huwa kafir, dan mereka berkata bahwasanya yang tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk maka ia kafir. Qalatil Jahmiyah, demikianlah yang dikatakan kelompok Jahmiyah. Mereka berkata bahwasanya Al-Quran makhluk. Dan mereka berkata, Al-Quran kalamullah fahuwa kafir. Dan barang siapa yang berkata bahwasanya Al-Quran kalamullah, maka dengan itu ia menjadi kafir. Li'annahu syabbahallah bi khalqih. Karena dengan perkataan itu, ia menyerupakan Allah dengan makhluknya, katanya. Wat tashbihu kufrun. Dan penyerupaan Allah dengan makhluk demikian, itu adalah tindakan kekufuran. Ya. Jadi kita cukupkan sekian, kita dengarkan azan Isya. Kemudian insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.